Lagi pandemi COVID-19, kok UPI malah ngadain KKN sih? Hari gini siapa sih yang nggak tahu corona? Udah bosan kali ya kalau ngebahas tentang apa itu corona, COVID-19, dan tetek bengeknya? Pasti udah hotel. Orang tiap hari digibahin, ya nggak? Terus masalah PSBB, bukannya harus menaati aturannya dalam pasal 13 Permen ke-9 tahun 2020 yang isinya 1. Peliburan sekolah dan tempat kerja. 2. Pembatasan kegiatan keagamaan. 3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. 4. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya. 5. Pembatasan moda transportasi. 6. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Tapi nih ya, menurut kalian, PSBB udah efektif belum? Oh iya, gimana nih dengan konsep new normal yang dikenalin Bapak Presiden Jokowi Mei lalu yang katanya, kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan. Coba deh tengok data terkonfirmasi kemarin dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang bilang kalau jumlah positif per 17 Juni adalah rekor tertinggi di Asia Tenggara. Wow, apakah kita harus bangga dengan pencapaian tersebut? Di Jawa Barat sendiri, jumlah positif sebanyak 2.805 dan se-Indonesia mencapai 43.803. Ya, mungkin masyarakat bilang jumlah meninggal 2.339 orang emang nggak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang 38,84 juta orang. Toh masyarakat Indonesia masih banyak ini. Tapi kalau dibiarin terus gimana? Apa nggak kasihan? Data yang dihimpun dari Kompas tanggal 15 April kemarin bilang kalau RS rujukan ada 800 lebih dan tersedia 4.000 tempat tidur. Sedangkan pasien yang dirawat mencapai 23.625. Gimana tuh? Correct me if I'm wrong ya. Udah deh ya, kita kesampingkan dulu hal-hal tadi. Pusing bahas terus angka, mana nggak jago matematika kayak Mas Jaramat Poli. Skip, mari kita bahas dengan lebih seksama. Nah, kalau kamu lihat kurva di situs covid.19.go.id, bukankah kasusnya malah semakin meningkat? Terus waktu PSBB lagi gencar-gencarnya dilakuin, lah, UPI kok malah ngadain KKN COVID sih? Jauh dong dari hashtag di rumah aja yang lagi viral-viralnya di bulan-bulan kemarin. Eits, tunggu dulu wahai netizen yang budiman. Berbagai dampak yang ditimbulkan oleh si COVID-19 ini membuat UPI sebagai salah satu perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat merasa terpanggil untuk berkontribusi dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 yang mewabah di masyarakat. Antusias mahasiswanya pun luar biasa. 17 Mei lalu, Dera Katia MPD selaku Kepala Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Kewirausahaan dan Pengembangan KKN LPPM UPI dalam webinar peluncuran KKN COVID-19 menyebutkan bahwa sebanyak 1.677 mahasiswa telah berpartisipasi. Sifatnya pun pilihan, alias tidak memaksa. Anggaplah kita menjadi pahlawan di kampung sendiri. Sendiri pun masih bisa mengabdi. Keren gak tuh? Adanya KKN bertema edukasi pencegahan COVID-19 yang bernama KKN Tematik Pencegahan COVID-19 untuk mewujudkan mereka belajar tidak sembarang ya. Tentu ada dasar hukumnya. Ada kok di buku pedomannya yang bisa kamu unduh di laman LPPM UPI. KKN ini pun terbilang unik karena semuanya dilakukan secara daring dan individual, nggak kayak KKN biasanya atau kayak KKN Desa Penari. Intinya, KKN ini tidak membuat kita keluyuran, kita tetap kerja, diam di rumah, sesuai hashtag yang lagi viral. Nah, dari 1.677 mahasiswa ini, aku adalah salah satunya. Cia aku. Biarin dia kesannya akrab. Di bawah bimbingan Bapak Supriyono MPD, kami menjalankan seluruh program kegiatan dengan baik, serta melakukan diskusi secara daring. Untuk program dan kegiatan pun terbagi ke dalam 3 program besar bercabang, di antaranya 1. Program pendataan penduduk yang terkait dengan upaya pencegahan COVID-19 secara daring. 2. Program edukasi pencegahan COVID-19 bagi anak sekolah. 3. Program edukasi pencegahan COVID-19 bagi masyarakat secara daring. 4. Program pencegahan COVID-19 yang disesuaikan dengan kondisi tempat tinggal mahasiswa. 5. Program yang terkait dengan kebutuhan pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Kabupaten Bandung. Program pertama sifatnya wajib, berupa pendataan ke RT, RW, hingga desa atau kelurahan. Sedangkan 2 program lainnya bisa dipilih sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan mahasiswa. Mungkin kedengarannya repot karena serba sendiri. Tapi enggak kok, jomblo pasti kuat. Iya kan, Bro? KKN COVID-19 ini dilaksanakan selama 30 hari di tempat tinggal masing-masing. Ya iyalah, masa di rumah orang? Mau di rumah mertua aja belum punya. Apaan sih, guys? Aku sendiri melaksanakannya di Kampung Sukamaju RT 3 RW 6 Desa Padalaran. Untuk program wajib, aku melakukan pendataan ke 261 penduduk di RT 3 dan 1.127 penduduk di RW 06.
Program nomor 3 dipilih dengan kegiatan A. Pembuatan media edukasi daring berupa gambar atau video pencegahan COVID-19 bagi masyarakat melalui media sosial. B. Pembuatan dan penyaluran APD berupa disinfektan. C. Pembuatan dan penyaluran media edukasi pencegahan COVID-19. Detail program A paling lengkap ada di laman Instagram @kkn.sukma. Terdapat konten berupa poster dan video seputar COVID-19 berikut pencegahannya. Untuk YouTube dan Facebook hanya berupa video saja. Oh iya, FYI, awal nama KKN.Sukma sendiri terinspirasi dari penyebutan warga Sukamaju dengan Sukma, bukan mengarah ke Sukma atau jiwa ya. Bukti kegiatan dan dokumentasi bisa dilihat di situ. Detail program B, membuat disinfektan beserta label kandungan 80% karbol, 10% fenol, 10% antiseptik, dan brosur penggunaan sesuai anjuran Kemenkes RI, lalu membagikannya secara gratis. Saat pembagiannya, warga terlihat sangat antusias. Detail program C, pemasangan banner ukuran 1x1,5 meter di Jembatan Sukamaju dan penempel poster ukuran A4 yang disebar ke berbagai tempat strategis yang ada di wilayah Sukamaju. Kontennya berupa 4 langkah pencegahan COVID-19, yakni pakai masker, cuci tangan, pakai sarung tangan, dan jaga jarak aman. Semua produk disebar dan dibagikan ke masjid, sekolah, rumah warga, warung, dan tempat usaha lainnya. Curhat sedikit ya. Ketiga program tersebut dilakukan sendiri, mulai dari membuat akun medsos dan disinfektan, mendesain banner, poster, label, record editing video, pendataan yang sering kali ada kesalahan sampai harus menghitung ulang, hingga laporan dilakukan secara mandiri. Belum lagi kegiatan KKN bentrok dengan proposal skripsi, UTS, UAS, deadline EPJ dan tumpukan tugas, ditambah kendala jaringan dan seterusnya. Kendati begitu, alhamdulillah 17 Juni lalu KKN telah selesai dilaksanakan dengan baik. Saat masa khawatir dan kesulitan, aku meminta bantuan serta saran dari keluarga, RT dan RW, serta teman-teman. Mereka sangat terbuka dan mau membantu. Terima kasih, bantuan kalian sangat berarti. Terharu aku. Penutup, terinspirasi dari Mbak Meriliana. Di saat mengalami banyak perubahan, disitulah kita ditantang untuk belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Kalimat di atas sangat menggambarkan kondisi sekarang, bukan? Dan dariku, janganlah dulu takut sebelum mencoba. Beranikan diri walaupun sendiri. Saat kamu terpuruk, akan selalu ada uluran tangan dari orang-orang yang sayang denganmu. Berdoa dan senantiasa bersabar adalah hal yang utama. Itu adalah hikmah yang aku dapatkan selama KKN di pandemi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat dan menginspirasi. Semoga segera lulus, hidup mahasiswa.